Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama dalam majlis taklim yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufiknya, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa pula ucapan sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bisa semberambah pada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan di malam hari ini saya akan membacakan tentang masalah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini wajib melaksanakan hukum-hukum Allah itu. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa tusallimu taslima. Allah berfirman, maka demi Tuhanmu mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, ini ayat menerangkan pada kita bahwa tidak dianggap orang yang beriman dengan sempurna, sehingga mereka menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakim, memberikan putusan-putusan, ya. Dan setelah Rasulullah memberikan putusan atas perselisihan di antara mereka orang yang beriman itu, dia menerima dengan rasa, bisa dikatakan rasa ikhlas, tidak keberatan terhadap keputusan Rasul itu. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Inilah baru dikatakan orang yang beriman. Jadi menerima sepenuhnya apa yang menjadi putusan Allah. Mungkin dianggap berat bagi mereka, tapi tetap dia adalah ini adalah putusan Rasul yang kita itibai, yang kita ikuti, ya. Jadi tidak ada keberatan sama sekali atas keputusan Rasulullah di antara kedua orang yang berselisih itu. Ya.
Kemudian ayat berikutnya, qala Allah Ta'ala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ya mengucapkan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi inilah orang-orang yang dikatakan imannya sempurna. Ya. Jadi istilahnya kalau ada perselisihan kemudian diajukan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah itu istilahnya memutuskan, itu harus ada hati yang legowo. Inilah putusan Rasulullah yang benar, diakui sepenuhnya, dipatuhi sepenuhnya, tidak ada rasa berat sama sekali. Itu. Ya. Karena di antara sahabat ada di dalam suatu riwayat, ini sebab daripada asbabun nuzul ini, yaitu sahabat yang namanya Awam kalian sahabat Ansor. Nah itu ada perselisihan masalah kebun kurma, di mana Awam adalah diperintah oleh Rasulullah untuk mengairi kebunnya. Ya. Airilah kebunmu sampai selesai, kemudian setelah itu alirilah kebun sekelilingnya bagi mereka. Setelah putusan itu, ada sahabat Ansor datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kurang senang kalau sistem itu. Artinya Rasulullah masih membela anak bibimu. Ini berarti di antara sahabat ada yang kurang menerima. Jadi yang kurang menerima putusan Rasulullah ini berarti dia kurang atau tidak beriman. Nah ini dikatakan la yu'minu. Jadi dianggapnya Rasulullah itu membela saudaranya. Padahal Rasulullah memutuskan dengan seadil-adilnya, ini sesuai. Jadi harus menerima dengan sepenuhnya. Nah ini diantaranya ada yang tidak menerima seperti itu. Nah ini akhirnya kan turun memberikan penjelasan. Jadi seumpama ini sebagai istilahnya, ya kita sebagai orang mukmin harus tahu istilahnya pengajian ayat-ayat Allah yang artinya memberikan satu hukum, dan ini hukum ini ya berlaku untuk selamanya, untuk sampai akhir ya. Jadi sesuatu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah dan akhirnya istilahnya kepada umat-umatnya yang sampai akhir zaman, itu kan sesuai Al-Quran itu sampai akhir zaman. Jadi hukum itu tidak hanya pada waktu itu saja, tapi sampai akhir zaman. Jadi kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita harus sami'na wa ata'na. Walaupun mungkin Rasulullah sudah tidak ada, ya kan? Tapi kan peninggalannya itu hadis maupun wahyu Allah inilah yang dipakai.
Jadi kalau sudah ini ayat Quran sebagai sumber hukumnya memutuskan begini atau hadis Rasulullah memutuskan begini sesuai dengan akidah-akidah hukum, ya kita tinggal sami'na wa ta'na. Artinya tidak merasa keberatan putusan itu. Kemudian ini hadis saya bacakan. Satu hadis saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lama nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah ila akhir al-ayat. Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kulifna minnal a'mali ma nutik as-salata wa siyama wal jihada wa sadaqa wa qad unsilat alaika hadhil ayah wala nutikuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina fal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qtara'aha al-qaumu wa dhallat biha al-sinatuhum wa anzalallahu fi isriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah ta'ala fa anzalallahu 'azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Rawahu Muslim. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ketika kamu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu atau menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan kandungan ayat tersebut. Kemudian mereka menemui Rasulullah sambil berjongkok dan berkata, wahai Rasulullah, kami dapat melakukan amal-amal perbuatan yang dibebankan kepada kami dengan sekuat tenaga, yaitu sholat, jihad, berpuasa, dan sedekah. Tetapi mengenai kandungan ayat ini, kami merasa tidak mampu untuk melaksanakannya.
Beliau bersabda, apakah kamu akan berkata seperti yang dikatakan oleh para ahli kitab sebelummu? Mereka mengatakan, kami mendengar dan kami melanggarnya. Ini kita coba sedikit merenung. Jadi ada sahabat Rasulullah, dia sholat, jihad, berpuasa, semuanya mampu, sedekah. Tapi kandungan ayat ini dia rasanya keberatan untuk melaksanakan. Nah ini langsung ini ditangkis oleh Rasulullah. Jadi seakan-akan ayat ini tidak memberikan satu manfaat bagi mereka. Jadi dia merasa tidak kuat. Apakah kamu akan berkata seperti dikatakan oleh para ahli kita sebelummu, zaman dulu sebelum Al-Quran? Mereka mengatakan kami mendengar dan kami melanggarnya. Mendengar ngerungu tapi nggak mau melaksanakan, ya. Artinya janganlah seperti mereka. Janganlah seperti mereka. Ini sebagai umat Nabi Muhammad jangan seperti mereka. Ya. Tetapi katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan seperti tadi. Ya, saya mendengar tapi saya melanggarnya. Ngerungu tapi ora Pak nglakoni. Jangan sampai demikian. Jadi kalau sudah mendengar ya kita sami'na wa ata'na. Rungu dan saya mentaati apa yang saya dengar ini. Ya. Tidak usah artinya istilahnya mengurangi. Jadi sami'na wa ata'na. Walaupun bagaimanapun ini adalah ayat Al-Quran, ya, harus kita taati. Jangan merasa berat, jangan merasa susah. Ya. Kalau kita ada merasa susah berarti ini bertentangan dengan ayat ini. Semua mendengar aqimis shalah, dirikanlah salat. Waduh, yang salat ki angel. Ini berat salat ini. Dia mendengar, dirikanlah salat, tapi dia merasa berat. Nah, ini namanya tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat. Yang taat gimana? Ya, aqimis shalah, ini dirikan salat, ya kita lakukan salat, ini sami'na wa ata'na. Dan yang lain sebagainya masih banyak yang perlu kita renungkan. Kemudian di sini minta ampun. Ampunilah kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi manusia tidak ada manusia yang sempurna. Banyak manusia salah, banyak manusia yang kurang. Maka di sini mintalah ampun. Ampunilah kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulah kami kembali. Kita kembalinya kepada Allah. Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Ketika ayat tersebut dibaca dan lidah mereka terasa ringan untuk membacanya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah ini telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengarkan dan kami mentaati. Ini. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ketika mereka telah melakukan kandungan ayat tersebut, kemudian Allah Ta'ala memansuhkan dengan ayat selanjutnya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan atau dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Dijawab iya. Dijawab ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Juga dijawab iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Dijawab iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Berilah maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dijawab iya. Ini doa-doa. Jadi ini memberikan kesempatan kepada kita itu untuk selalu minta kepada Allah. Karena yang jelas kita manusia boleh dikatakan umatnya Nabi Muhammad ini umat yang paling apa? Paling ringkih dibanding umatnya Nabi Soleh, Nabi Hud, koker-koker dan sebagainya. Ya, jadi kita mungkin di dalam melakukan banyak yang artinya kurang dan sebagainya, kita berdoa. Walaupun kita artinya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang jelas banyaklah kekurangan. Maka di sini banyak-banyaklah berdoa. Rabbana la tu'akhirna inna nasina aw akhtana. Ya ini. Jadi di sini pengakuan kesalahan, kelupaan, ya, supaya jangan ya disiksa.
Dan semuanya ini tadi yang saya bacakan ini sudah biasa hafal. Tapi ya walaupun hafal tapi kalau tidak dibaca, tidak direnungi dalam membaca atau tidak dihayati, ini kurang meresep ya. Jadi itulah supaya berdoa kemudian diresapi benar-benar, insya Allah ini jawaban Allah ya akan diberikan ya. Ini kan hafal surat Al-Baqarah. Sekali lagi saya bacakan, Rabbana la tu'akhirna inna sina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Jadi doa-doa itu ya sangat penting kangge kita sebagai umat Muhammad yang lemah ini, supaya Allah memberikan ampunan-ampunan dari kekurangan-kekurangan yang kita usahakan itu ya. Ini saja Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan, karena mungkin dalam keadaan kurang enak, dan ini memang hanya sampai di sini, artinya bab masalah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Jadi kalau nanti ada kesempatan lain kita akan meneruskan bab bid'ah. Hari ini sudah selesai masalah hukum. Jadi yang penting marilah kita dengan niat ikhlas untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya, mentaati ya sami'na wa ata'na, mendengar dan kita mentaatinya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wajhikal ma'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.